Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, bagaimana kabarnya? Bersyukur kami dari Komisi Anak boleh kembali menyapa melalui renungan di hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada artikel dari Jess Play yang berjudul Membentuk Karakter Anak Melalui Ucapan Anda. Dari artikel ini setidaknya ada 7 ucapan yang dapat membentuk karakter anak melalui ucapan-ucapan kita sebagai orang tua. Yang pertama, ucapan empati dari Anda yang membangkitkan energi anak. Jika ingin membesarkan anak dengan hati yang besar, empati yang Anda perlihatkan kepadanya jauh lebih penting dibandingkan hal apapun. Berikut ada contoh bentuk empati kita kepada anak. Rupanya kamu sedih ya? Bunda tahu kamu pasti marah sekali. Nah, bentuk empati yang nyata ini kepada anak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ucapan dorongan semangat dari Anda yang dengan sabar mendampinginya. Jadilah orang tua yang berkata, "Tidak apa-apa meskipun kamu sedikit lambat. Bunda sudah cukup asalkan kamu bahagia." Dari sini kita melihat bagaimana kita mengerti kelemahan anak dan kita memahami bagaimana usaha yang sudah dilakukan anak. Meskipun sesuatu yang dilakukan anak agak sedikit lambat, tetapi sebagai orang tua yang baik, kita dengan sabar dapat memberikan dorongan dan semangat kepada mereka. Yang ketiga, ucapan mendidik dari Anda yang hangat tapi tegas. Jagalah posisi Anda masing-masing. Bantulah anak untuk tidak melewati batasnya sebagai anak dan lakukan peran Anda juga sebagai orang tua yang bisa melindunginya. Keempat, ucapan perhatian dari Anda yang gemar bertanya. Setiap anak memiliki unek-unek dalam hatinya yang kadang tidak bisa diutarakannya. Bukalah pintu hatinya dengan memberikannya perhatian, jadilah pendengar yang baik, dan jangan berhenti mengajaknya berdialog. Kelima, ucapan kasih sayang dari Anda yang mengekspresikannya. Biasakan mengucapkan terima kasih, maaf, dan aku sayang kamu sambil menatap matanya dalam-dalam. Ini akan diingatnya selamanya. Keenam, ucapan menenangkan dari Anda yang melindunginya. Banyak hal yang membuat anak Anda takut dan gelisah. Dampingilah anak melewati kesulitan hidupnya dan bantu ia bangun kembali harga dirinya. Ketujuh, ucapan kebijaksanaan dari Anda yang tumbuh dewasa bersama anak. Mengasuh anak adalah proses pembelajaran bagi orang tua juga. Bantulah anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat dan bahagia bersama-sama dengan Anda yang semakin dewasa. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, 7 ucapan kita yang dapat membentuk karakter anak menurut James Play dalam artikel ini. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ya, dalam kehidupan kita harus berhati-hati dengan setiap perkataan kita. Kalau sampai kita salah mengucapkan kata-kata yang buruk, juga akan berdampak buruk terhadap anak-anak kita. Tetapi jika kita memperkatakan perkataan yang baik, itu juga akan berdampak baik di dalam kehidupan anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan kata firman Tuhan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yakobus pasal 3 ayat 5-10 yang mengatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan dapat mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia,
tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, kita dapat belajar bahwa ada dua fungsi lidah yang saling bertentangan. Yang pertama, lidah dapat untuk memuji Tuhan dan juga dapat untuk mengeluarkan berkat. Nah, ini tadi terambil dari ayat yang 9a dan dari ayat yang ke-10. Dan yang kedua, lidah juga dapat untuk mengutuk di ayat 9 dan 10 tadi. Bahkan, lidah juga dikatakan sesuatu yang buas di ayat 8b tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita dalam menjaga lidah kita. Ketika kita dapat memperkatakan sesuatu yang baik khususnya kepada anak-anak kita, maka ini akan berdampak yang baik juga terhadap anak-anak kita. Tetapi ketika kita dengan seenaknya sendiri memperkatakan hal-hal yang buruk kepada anak kita, itu juga akan berdampak buruk terhadap anak-anak kita. Lantas bagaimana kita sebagai orang tua? Sudahkah kita selama ini menjadi orang tua yang baik, memperkatakan hal-hal yang baik terhadap anak-anak kita? Ataukah selama ini masih ada hal-hal yang sering kita lakukan atau sering kita perkatakan, hal-hal yang buruk yang sering kita perkatakan kepada anak-anak kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita menjadi orang tua yang bijak, saatnya kita menjadi orang tua yang senantiasa memberikan dorongan kepada anak, mengakui setiap kelemahan anak kita, dan bagian kita menjadi orang tua terus memberikan dorongan dan semangat bagi mereka sehingga mereka dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik, khususnya iman mereka di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.